Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Saudara Majlis Untayan Hikmah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Saba menjelaskan tentang syukur. Beliau menyinggung kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit hamba-hambaku yang bersyukur. Tidak banyak yang bersyukur itu. Sedikit yang bersyukur, banyak yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada syukur yang umum, ada syukur yang khusus. Sekarang kita sampaikan saat ini adalah makna syukur yang khusus itu. Fa'ama syukrul khas falhamdu bil lisan wal ma'rifatu bil qalbi wal khidmatu bil arkan wa hifdzul lisan sejawari amma la yahil. Yang pertama adalah syukur khusus itu bukan sekedar dapat nikmat alhamdulillah, tapi dia pun mengakui nikmat dari Allah. Syukur bukan sekedar ucapan, tapi pengakuan dia. Hatinya mengatakan, maka min ni'matin fa minallah, nikmat semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wal khidmatu bil arkan. Lalu dia melakukan aktualisasi tentang nikmat yang Allah berikan kepadanya. Kalau dia dikasih sehat, untuk apa sehat? Dia lakukan untuk ibadah, untuk melakukan amal saleh. Ketika dikasih harta, untuk apa harta itu? Dia pergunakan untuk ibadah. Dia berikan sebagian harta itu, dia infakkan harta itu di jalan Allah, fi sabilillah. Bukan sekedar itu, tapi wa hifdzul lisan. Orang yang bersyukur adalah orang yang menjaga lisannya, tidak mengobral fitnah di mana-mana. Ini terkadang aneh, saudara. Sholat iya, puasa iya, ngaji rajin, tapi ngobrol kemana-mana, kejelekan keluarganya dia obrol, saudara-saudara sekalian. Ini tidak benar. Orang yang bersyukur adalah yang menjaga lisannya. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia kena menjaga lisannya. Kita jaga lisan. Orang yang bersyukur adalah lisannya selalu dijaga. Dia selalu berzikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Daripada dia ngomongin orang, lebih baik dia istighfar kepada Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan maqbula. Dipergunakan lisannya daripada gibah ngomongin orang, lebih baik zikrullah, zikir kepada Allah. Itu pun membuat senang, membuat tenang hidupnya. Ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan zikir kepada Allah hati jadi tenang. Orang yang bersyukur adalah lisannya dia jaga. Organ tubuhnya pun dia pergunakan untuk melakukan hal-hal yang positif. Dia pergunakan untuk ibadah, tidak melakukan kemaksiatan, kemungkaratan. Dia lakukan semuanya. Apa yang ada pada dirinya adalah dia jaga dari perbuatan maksiatnya. Itu syukur yang khusus. Syukrun bil lisan, syukrun bil qalbi, syukrun bisairil jawari. Kuncinya 3. Syukur yang khusus adalah lisannya mengucapkan alhamdulillah, hatinya mengakui haza min fadli rabbi,
nikmat itu dari Allah, lalu hatinya pun mengakui dari Allah nikmat itu, dan seluruh organ tubuhnya dia lakukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sebenar-benarnya syukur, saudara-saudara sekalian. Kebanyakan orang syukur cuman lisannya, kebanyakan orang syukur pengakuannya, adapun masih ada sifat sombongnya, sifat angkuhnya, sifat ujubnya. Yang paling parah adalah sifat riyaknya. Ingin mendapat sanjungan dari orang, ibadah ya alhamdulillah ucapannya masih, tapi masih riya. Pada riya itu adalah syirkun khafi, termasuk adalah musyrik yang samar. Jadi orang yang bersyukur adalah syahidun nikmah wa karimul akhlak. Dia melihat nikmat dari Allah dan akhlaknya pun baik. Itu syukur yang sebenarnya. Kita lihat, Anda sudah bersyukur, iya. Sholat, iya. Puasa, iya. Sedekah, iya. Tapi masih sombong, tidak syukur. Begitupun orang yang cuman katakanlah tawadhu doang, tapi sholat tidak, itu pun sombong sama Allah, saudara. Jadi orang yang bersyukur adalah orang yang mau melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya dan menjauhi larangan Allah dengan penuh kesabaran. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang mensyukuri nikmat Allah, terutama bangsa ini. Kulu min rizki rabbikum washkuru lah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hei Jakarta, Anda, kita, Jakarta ini sedang berulang tahun 493. Berarti kita wajib, warga Jakarta adalah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun yang Allah berikan nikmat itu kepada kita, wajib kita bersyukur. Jakarta sudah ulang tahun 493. Allahu Akbar. Berarti Jakarta umurnya sudah tua betul, saudara-saudara sekalian. Kalau kita terkadang umur 60 tahun aja udah tua, apalagi yang 70 tahun. Beda dengan kameramen, muda terus bawaannya. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saudara, para pemirsa untayan hikmah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jangan lari dari syukur kepada Allah. Karena kita takut ketika janji Allah syukur ditambah, inna adzabillah syadid. Jika kufur kita, azab Allah sangat dahsyat kepada kita. Bisa saja di dunia, bisa saja di akhirat. Ada orang berkata, Pak, saya selama ini tidak sholat, tapi rumahnya nambah. Pak, saya ini selama ini tidak ibadah, tapi usaha saya nambah. Kok orang Islam yang rajin sholat kok masih susah saja? Beda, saudara. Bisa saja itu istidraj, uluran dari Allah. Jangan kita bangga dengan harta jabatan yang kita miliki. Itu pun istidraj. Bisa saja itu uluran-uluran dari Allah. Biar kamu wanum lam yazadu isma, kami ulur kamu nikmatku agar azabku sangat dahsyat nanti di akhirat. Sementara kita yang ala kadarnya, ujian bertubi-tubi menimpa kita. Mudah-mudahan ini menunjukkan adalah kekuatan kita, iman kita kepada Allah, dan tidak menyurutkan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat semua yang ada pada kita ini. Kita lihat dalam surah Ar-Rahman. Kita lihat 31 kali Allah mengulang-ulang dalam satu surat itu tentang syukur. Apa? Kata Allah, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Ini nikmat Allah. Nikmat Tuhanmu mana lagi yang kau dustakan? 31 kali Allah mengulang-ulang dengan kalimat itu. Artinya apa? Tidak ada nikmat yang ada pada kita yang Allah berikan ini adalah tidak bermanfaat. Wajib kita bersyukur kepada Allah. Dari kita bangun tidur sampai tidur kembali, nikmatnya luar biasa. Ada orang yang nggak bisa tidur, matanya susah merem, pikirannya ngayap kemana-mana. Akhirnya dia beli obat supaya mudah tidur.
beli obat tidur dia, diminum. Bukan satu tablet, bertablet-tablet biar dia bisa tidur. Kata Allah, tidak bisa. Aku yang peramkan matamu itu, aku yang pejamkan matamu itu. Enggak bisa. Walaupun kita minum obat sebanyak apapun, kata Allah, tetap saja gelisah. Kau tetap gelisah. Itulah kata sang penyanyi dangdut kita, Rita Sugiarto. Tetap gelisah. Kita gelisah, saudara-saudara sekalian. Tapi kalau kita syukuri nikmat Allah dengan mengucapkan tadi sholawat dan mengucap istighfar, insya Allah Allah berikan ketenangan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semuanya saat ini adalah menjadi hamba-hamba Allah yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak banyak yang saya sampaikan. Inilah syukur yang khusus, adalah bukan sekedar lisannya, bukan pengakuannya, tapi ada aktualisasi dalam kehidupannya. Itulah syukur yang sebenar-benarnya. Semoga kita, bangsa ini, negeri ini menjadi orang yang bersyukur kepada Allah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, menjadi bangsa yang mendapatkan ampunan Allah dan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.